Bab 2156. Kehebatan Guru Fedri Su. Namun, ketika Tio sedang merasa kebingungan, ia tiba-tiba terpikir akan sebuah hal. Oh iya, di mana Erik? Febrina telah dibebaskan dan Fedri seharusnya merupakan master dalam bidang formasi. Lantas, di mana keberadaan sosok Erik yang telah menolong Febrina itu? Brak. Ketika Tio menyadari hal ini, seketika terdengar suara ledakan yang kuat dari dalam gua. Setelah itu, terlihat guncangan yang cukup dahsyat pada puncak ketiga seperti layaknya gempa bumi. Saat ini, terlihat sebuah lubang hitam yang sangat dalam pada lereng gunung tersebut dan juga terdapat sebuah bayangan naga yang terus mengelilingi tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, terlihat bayangan seseorang yang keluar dari lubang hitam yang dalam itu dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dan sosok itu adalah Erik Kin. Hehe, sepertinya aku tidak terlambat. Apakah beberapa sosok yang lemah itu masih ingin bersikap sombong di depan aku? Setelah Erik muncul, dia lalu menatap ke arah Firman dan beberapa orang lainnya. Erik lalu mengangkat kedua tangannya dan muncullah energi Reiki dalam jumlah yang besar. Daratan mulai bergetar dan langit perlahan berubah menjadi lebih gelap. Energi besar yang berasal dari segala arah itu mulai membentuk naga berkepala 4. Rawer, rawer. Naga berkepala 4 itu mulai meraung ke arah Firman dan 4 orang lainnya. Suara rauman dari naga tersebut berhasil menerbangkan tubuh beberapa orang tersebut. Erik mampu menerbangkan keempat orang itu sendirian hanya dengan mengandalkan naga tersebut. Meskipun sosok tubuh yang terlihat saat ini adalah tubuh Erik, namun sebenarnya fisik tubuh Erik telah diambil kendali oleh orang tua berjubah hitam. Dan kemampuan pada fisik Erik telah ditingkatkan oleh orang tua berjubah hitam hingga mencapai fase penilaian. Apakah ini adalah kehebatan dari Master Guru Fedri? Erik juga merasa sedikit terkejut setelah menyadari kekuatan pada tubuhnya. Meskipun kemampuan awal Erik sudah tergolong lumayan hebat, namun kemampuannya menjadi semakin hebat setelah ditingkatkan oleh orang tua berjubah hitam itu hingga mencapai fase penilaian. Dalam menghadapi keempat sosok yang tidak kalah kuat dari dirinya, Erik masih bisa menyerang mereka hanya dengan mengandalkan energi langit dan tanah. Erik bahkan merasa kagum atas energi yang ditanamkan oleh orang tua berjubah hitam di dalam tubuhnya. Teman seimanku. Setelah melihat energi hebat yang tersebar luas di atas langit, Tio merasa begitu terkejut. Dia tidak mengetahui nama asli Erik dan ia selalu memanggil Erik dengan nama Homarhu. Tetapi, apa yang sebenarnya terjadi pada Erik saat ini? Dia hanyalah seorang kultivator yang mencapai fase transendensi. Mengapa dia bisa mencapai fase penilaian dalam waktu yang singkat seperti ini? Dia bahkan bisa mengalahkan 4 sosok lawan yang memiliki kemampuan yang setara dengan dirinya. Kakak seperguruan, apa yang sebenarnya terjadi? Kita tidak perlu membantu dia. Tanya Tio setelah melihat ekspresi murung pada wajah Firman dan ketiga orang lainnya. Firman dan ketiga orang lainnya lalu berlaju ke arah Erik untuk menyerangnya. Tio merasa begitu khawatir karena dirinya sendiri bahkan tidak mampu menahan serangan dari keempat sosok itu dalam waktu yang bersamaan. Tidak perlu merasa terkejut akan hal ini. Jika bocah itu tidak bisa mengalahkan keempat orang itu, maka dia sama saja sedang mempermalukan guruku. Fedri tersenyum sambil menatap ke atas langit. Dia bahkan berpikir kalau ini akan semakin menarik jika Erik gagal dalam bertindak. Namun hal yang dipikirkan oleh Fedri tidaklah terjadi. Erik, lihatlah kondisi yang ada saat ini. Kamu tidak harus memiliki kekuatan yang kuat untuk mengalahkan musuh yang hebat itu. Kamu tetap saja bisa mengalahkan mereka jika kamu bisa menggunakan energi langit dan tanah itu dengan baik. Di bawah kendali orang tua berjubah hitam itu, Erik berhasil mengeluarkan begitu banyak teknik yang dibentuk dari energi langit dan tanah.
Teknik-teknik itu langsung menyerang pihak lawan dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menahan serangan tersebut. Saat ini, langit yang awalnya terlihat begitu tentram itu seketika berubah. Hujan deras mulai melanda, cahaya kilat petir mulai terlihat dan bahkan terdengar suara gemuruh yang keras. Firman dan ketiga orang lainnya terlihat seperti sedang diombang-ambing di tengah lautan. Wajah mereka terlihat begitu memerah dan penuh amarah. Mereka mencoba menggunakan berbagai ilmu sihir untuk terbebas dari badai ini, namun mereka semakin terjebak di dalamnya. Di tengah-tengah badai tersebut, keempat orang itu mulai kehabisan energi. Mereka yang awalnya sedang terbang itu pun terhantam oleh sebuah energi dan terjatuh di atas tanah hingga membentuk sebuah bekas lubang yang besar pada tanah. Keempat orang tersebut tidak lagi memiliki energi yang stabil saat ini. Mereka terlihat begitu pucat dan bahkan tidak sanggup untuk bangkit berdiri. Saat ini, keheningan mulai melanda puncak ketiga. Kultivator dan murid-murid yang sedang menonton dari kejauhan itu merasa sangatlah terkejut setelah melihat kejatuhan Firman dan ketiga orang lainnya. Setelah itu, semua orang pun mengalihkan pandangan ke arah Erik. Siapa sebenarnya orang ini? Jika dilihat dari auranya, dia bahkan masih belum bisa menandingi Yura. Namun, mengapa dia mampu mengalahkan keempat orang itu dalam waktu yang bersamaan? Saat ini, Erik masih mengenakan jubah hitam dan orang-orang tidak bisa melihat jelas bentuk wajahnya karena ia mengenakan sebuah topi hitam. Namun seluruh aksi Erik yang hebat itu membuat semua orang merasa begitu terkejut. Tio seketika terbengong dan mulut Chen juga terbuka lebar setelah menyadari hal ini. Di antara semua orang yang ada di tempat ini, mereka berdua merasa kalau mereka merupakan orang yang paling mengenal kemampuan Erik. Namun mereka berdua tidak bisa menyangka kalau Erik bisa mengalahkan pihak lawan sendirian. Erik lalu mengangkat tangannya untuk menyimpan kembali seluruh energi Reiki yang tersebar di atas langit. Firman lalu menggertakkan giginya, namun dia tidak lagi bermaksud untuk menyerang Erik. Dalam kejadian tadi, mereka bisa melihat kalau kemampuan Erik jauh lebih hebat dibandingkan mereka. Firman lalu bangkit secara perlahan dan memberi hormat ke arah Erik sambil berkata, "Senior yang terhormat, kami tadinya tidak mengetahui identitas kamu. Kami minta maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan." Bersambung. Bab 2157. Nicholas Peng. Kenapa kalian tidak bisa melawanku dan memutuskan untuk menggunakan cara ini? Kata Erik dengan nada yang dingin. Ekspresi wajah Firman seketika membeku dan dia tidak menyangka Erik bisa mengetahui apa yang sedang ia pikirkan saat ini. Namun, Firman tetap berkata, "Senior, bagaimanapun ini merupakan masalah internal Partai Jihuo dan tidak ada hubungannya dengan orang asing. Apakah kamu yakin ingin melibatkan diri di dalam masalah ini? Kenapa rupanya?" Erik ataupun bisa dianggap sebagai orang tua berjubah hitam itu pun tersenyum dingin. "Apakah pertempuran ini akan dilanjutkan? Jika kalian tidak berani melawan aku, maka segera bersumpah untuk tidak menindas para kultivator dan bersikap baik kepada mereka. Jika kalian ingin melanjutkan pertempuran ini, maka berhentilah omong kosong," kata Erik sambil menunjuk ke arah Firman. Ekspresi wajah Firman terlihat begitu memerah dan penuh amarah. Orang tua berjubah hitam ini sangatlah keterlaluan. Dia bahkan tidak bermaksud untuk menghargai Firman. Meskipun Firman merasa begitu marah, namun dirinya hanya bisa menahan semua rasa amarah itu, karena dia tidak sanggup untuk mengalahkan orang tua berjubah hitam itu. "Senior, kamu memanglah kuat. Kami tentunya bukan lawan yang tepat bagi kamu. Bahkan kepala sekte sendiri mungkin saja tidak bisa mengalahkan kamu," kata Firman sambil menahan amarahnya. Namun Partai Jihuo merupakan partai terbesar di wilayah utara. Kami bukanlah partai lemah yang bisa ditindas oleh siapapun, termasuk master yang hebat.
Kami memiliki begitu banyak master sekte agung yang menjadi backing di belakang kami. Setelah mengatakan itu, Firman mulai membusungkan dadanya dan nada suaranya terdengar semakin angkuh. Sepertinya mereka akan segera mengatakan kebenaran yang ada, kata Erik di dalam hati. Erik hanya mendengar semua percakapan di antara kedua belah pihak dan dia tidak bermaksud untuk mengganggu orang tua berjubah hitam. Jika kelompok Heidi benar-benar hebat, maka mereka tentunya tidak perlu mengumbar keberadaan sosok hebat di balik mereka. Febrina, Theo dan sejumlah orang lainnya juga mulai merasa panik. Jika nantinya orang tua berjubah hitam tidak bisa mengalahkan sekte sihir Wuying, maka mereka semua juga tidak akan selamat. Apakah sosok hebat yang kalian maksud itu adalah sekte sihir Wuying? Cepatlah suruh mereka keluar dan tidak lagi perlu omong kosong, kata orang tua berjubah hitam dengan suara yang cukup dingin melalui tubuh Erik. Sombong, keluh Firman di dalam hati. Setelah itu, Firman pun mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah token yang bertuliskan kata Wuying. Beberapa energi mulai mengalir ke dalam token tersebut dan Firman lalu melemparkan token tersebut ke arah atas. Di saat yang bersamaan, token berwarna hitam itu mulai berputar di tengah udara sambil mengeluarkan cahaya dan membentuk sebuah pusaran. Pusaran tersebut terus menyerap energi reiki langit dan tanah yang ada di tempat tersebut. Angin yang kuat mulai melanda dan langit seketika menjadi begitu gelap. Sebuah bayangan manusia seketika terbentuk di dalam pusaran tersebut dan sosok tersebut mulai berjalan keluar secara perlahan. Ada apa? Kata sosok tersebut sebelum tubuhnya terbentuk sepenuhnya. Namun sebelum Firman mengatakan sesuatu, sosok tersebut sudah menyadari keberadaan Erik yang ada di kejauhan itu dan nada suaranya seketika berubah. Saat ini, energi di dalam tubuhnya telah terbentuk. Sosok tersebut merupakan seorang pria yang mengenakan baju lengan panjang berwarna hijau muda dan dirinya terlihat seperti seorang sosok yang sangat berpendidikan. Namaku adalah Nicholas Peng, apakah aku boleh mengetahui identitas senior? Kata pria itu sambil memberi hormat kepada Erik. Pria itu tentunya bukan bersikap sopan terhadap Erik, melainkan terhadap orang tua berjubah hitam yang ada di dalam tubuh Erik. Kamu tidak berhak mengetahui namaku, kata orang tua berjubah hitam. Kalau begitu, aku tidak akan menanyakannya lagi. Nicholas tersenyum dan tidak merasa terbebani akan hal ini. Dirinya lalu melambaikan tangan ke arah Firman dan bertanya kepadanya tentang kondisi saat ini. Setelah Firman menjelaskan semua kondisi yang ada, Nicholas pun menganggukkan kepalanya. Senior, apakah kamu ingin melindungi kelompok Febrina? Benar, kenapa rupanya? Kata orang tua berjubah hitam, aku sudah menolong wanita bernama Febrina itu dan tidak ada lagi sosok ketua iblis di dalam tubuhnya. Namun anggota dari sekte sihir Wuying yang brengsek itu ingin terus menindas dirinya dengan cara membalikan kebenaran yang ada. Oleh karena itu, aku ingin menghajar mereka hingga mereka tidak lagi berani berbicara sembarangan. Firman merasa begitu marah setelah mendengar hal ini. Nicholas sudah muncul di tempat ini dan orang tua berjubah hitam itu masih berani menghinanya. Namun Firman hanya bisa menahan amarahnya karena dia juga tahu kalau sosok yang sedang ia hadapi saat ini memiliki identitas yang luar biasa. Jika kamu merasa tidak puas, kamu boleh menentang aku. Saat ini, aku ada di dalam tubuh muridku dan kamu belum tentu bisa mengalahkan aku, kata orang tua berjubah hitam sambil menatap Nicholas. Senior sangatlah suka bercanda, kemampuanku sangatlah lemah, bagaimana mungkin aku berani melawan kamu? Kata Nicholas sambil tersenyum. Namun tadinya aku mengira telah terjadi sesuatu yang luar biasa di tempat ini, ternyata semua ini hanyalah sebuah masalah kecil. Setelah mengatakan itu, Nicholas pun melirik ke arah Febrina. Jika dilihat dari kondisi Febrina saat ini, dia memang tidak lagi berhubungan dengan ketua iblis.
Kemampuan yang dimiliki Firman dan beberapa orang lainnya tidaklah begitu hebat. Oleh karena itu, ini merupakan hal yang sangat wajar jika mereka tidak menyadari hal ini sejak awal. Saat ini, senior telah menolong Febrina dan ini juga merupakan sebuah hal yang baik bagi partai Jihuo. Bagaimana kalau kita biarkan Febrina kembali ke kedudukannya yang dulu dan kedua belah pihak tidak lagi mempeributkan hal ini? Perkataan Nicholas terdengar begitu lembut dan damai. Dirinya benar-benar terlihat seperti seorang cendekiawan yang memiliki sifat yang lembut. Menyelesaikan masalah ini begitu saja. Orang tua berjubah hitam sedikit terbengong setelah mendengar hal ini. Apakah Nicholas sedang mengalah? Orang tua berjubah hitam tadinya berpikir kalau Firman akan mendatangkan seseorang yang hebat untuk melawan dirinya. Orang tua berjubah hitam bahkan berencana untuk menyetujui hal ini setelah ia merasa puas nantinya. Namun Nicholas bersikap begitu lembut dan tidak menentangnya sama sekali. Nicholas bahkan mengakui kalau dirinya bukanlah lawan bagi orang tua berjubah hitam dan sebaliknya ia ingin berdamai. Bersambung.